videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Untuk sahabat Ayo Belajar, kali ini kakak akan menginformasikan mengenai soal dan jawaban untuk sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 ya. Belajar dari rumah melalui TVRI di hari Selasa 5 Mei 2020. Nah, ini adalah tentang Exchange ya, tentang mata pelajaran IPA. Nah, ada 4 soal di sini, kita bahas satu persatu. Untuk soal yang nomor 1, jelaskan 3 contoh aktivitas kalian yang menggunakan sifat gaya ketika membantu ibu di rumah. Yang pertama adalah memotong sayuran dengan gaya otot. Yang kedua, menanak nasi dengan magicom melalui gaya listrik. Yang ketiga, mengasah pisau dengan gaya gesek. Dan yang keempat adalah mengangkat galon dengan gaya otot. Nah, selain keempat contoh ini, kalian bisa menyebutkan yang lainnya ya kalau kalian mengetahuinya. Nah, ini hanya contoh yang kakak berikan saja. Soal yang kedua, lakukan percobaan. Jatuhkan 2 buah batu dengan ukuran berbeda secara bersamaan dari ketinggian yang sama. Apa yang akan terjadi? Tuliskan hasil percobaanmu. Nah, yang akan terjadi adalah kedua batu tersebut akan jatuh ke lantai secara bersamaan, walaupun batu tersebut memiliki massa atau berat yang berbeda. Hal ini terjadi karena percepatan gravitasi di seluruh permukaan bumi nilainya sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau dalam perhitungan biasanya kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon supaya lebih menjadi 10 meter per sekon kuadrat supaya lebih mudah. Nah, ini adalah jawaban untuk soal 2. Kalian bisa mempraktekannya sendiri ya, mengambil 2 batu yang masanya atau berbeda, atau yang satu besar atau yang kecil. Nah, kan kedua batu ukurannya berbeda, yang pasti kalau ukurannya berbeda pasti beratnya juga berbeda. Nah, kalian coba itu jatuhkan dari ketinggian yang sama, apakah sampai ke lantainya itu akan bersamaan atau tidak. Kalian nanti bisa mempraktekannya sendiri ya. Lanjut di soal yang nomor 3, tuliskan pengawatanmu dalam bentuk laporan sederhana terhadap percobaan menara mur heksagonal. Nah, dari hasil percobaan membuat mur heksagonal setelah magnet dilepaskan, tumpukan mur runtuh. Mengapa bisa terjadi? Karena saat memasang tumpukan mur di bawah magnet, pada tepi gelas gaya magnet akan menarik mur tersebut. Nah, sementara pada tumpukan mur karena ada pengaruh gaya magnet, mereka akan mengembangkan medan magnet dalam mur itu sendiri. Medan magnet pada mur ini sifatnya lemah, namun akan tetap ada setelah kita melepaskan mur dari magnet. Bidang lemah ini hanya cukup untuk menarik mur ke medan magnet ke atasnya yang jauh lebih kuat. Ketika pengaruh gaya magnet kita angkat atau kita hilangkan secara perlahan, medan magnet pada mur ini akan menghilang. Gaya gravitasi akan menjatuhkan tumpukan mur tersebut. Jadi, gaya yang berpengaruh pada eksperimen tadi adalah gaya magnet dan gaya gravitasi. Nah, ini adalah jawaban soal 3, agak panjang ya adik-adik karena ini adalah sesuai dengan penjelasannya Kak Herman. Lanjut di soal yang nomor 4. Mengapa kita dapat mendengar gaung dan gema? Jelaskan perbedaan keduanya melalui ilustrasi berupa perbedaan dimensi ruangnya. Nah, kita bisa mendengar gaung dan gema karena bunyi mempunyai sifat dapat dibantulkan. Hal ini terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang tertentu. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Nah, kalau gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Nah, ini adalah jawaban soal yang nomor 4. Semoga kalian bisa membedakan antara gema dan gaung ya adik-adik. Keempat soal sudah kakak bahas. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan soal maupun jawaban yang kakak berikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar video ini bisa membantu orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.